Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah pengajian yang saya muliakan, malam ini kita mulai membuka pengajian kita dengan membuka kitab yaitu Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang tertulis di dalamnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan beberapa pokok hukum agama, ya, atau apa yang merupakan isi pokok dalam Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, ya, umat Islam, di dalamnya tercakup beberapa ajaran pokok. Yang pertama tentu persoalan akidah, keyakinan, keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, haji, ya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk di sini nanti hukum-hukum yang terkait dengan persyaratan-persyaratan ibadah seperti bersuci. Nah, semuanya itu ada dalam Al-Quran dalilnya, ya, argumentasinya. Ada alasan-alasan mengapa kita diperintahkan, mengapa kita dilarang. Ada ibadah di sana. Ada muamalah. Muamalah itu tata cara pergaulan hidup. Bagaimana kita bersosial, ya, bermasyarakat, bagaimana kita hidup dengan lingkungan, flora, fauna, ya, termasuk juga hubungan kita sesama manusia, ya. Ada akhlak, ada moral, ya, sopan santun, tingkah laku, ya, termasuk juga kebijaksanaan adat istiadat, ya, yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kemudian ada hukum-hukum yang terkait dengan munakahah. Munakahah itu adalah perkawinan dengan segala persoalannya. Ya, bagaimana kita nikah, jodoh, mas kawin, talak, rujuk, cerai, nafkah, pemeliharaan anak, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya munakahah. Ya. Ada jinayah, urusan kriminalitas, tindakan kejahatan. Ya. Seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Ya, ada namanya hudud juga dalam Al-Quran. Ya, hudud itu adalah batasan-batasan atau pelanggaran-pelanggaran agama yang apabila dilanggar itu hukumnya itu harus segera dituntaskan, harus segera dilaksanakan. Ada hudud. Ada siasah juga dalam Al-Quran, dan dalam kitab fikih juga banyak disebut siasah. Siasah itu politik. Islam itu mengajarkan politik, ya. Jadi bukan tidak ada politik dalam Islam, ya. Sebagian besar juga pergaulan Nabi itu adalah pergaulan politik. Tugas Nabi sebagai kepala negara itu adalah tugas politik sebagiannya. Bagaimana Nabi berinteraksi, berhubungan dengan raja-raja yang ada di Persia zaman dahulu, ya. Jadi itu politik. Bagaimana Nabi bernegosiasi, mengajak pemimpin-pemimpin dunia zaman itu untuk seperti Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius untuk menyuruhnya masuk Islam, ya. Strategi-strategi peperangan, ya, yang Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya. Semua itu adalah termasuk siasah politik. Politik itu ada dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kisah Nabi Sulaiman itu politik. Ya, kisah Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Yusuf, semua itu ada unsur politiknya. Kemudian ada juga namanya dalam Al-Quran ada qasas. Ada surat Al-Qasas, yaitu sejarah. Jadi ada Al-Quran bercerita tentang sejarah.
Sejarah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas, cerita. Bahkan hampir 2/3 Al-Quran itu adalah cerita. Cerita yang paling banyak adalah cerita tentang kaum Bani Israel. Mulai dari Nabi Yakub sampai dengan Nabi Isa. Itu semuanya Bani Israel. Kemudian ada wa'ad wa'id. Wa'ad wa'id itu adalah janji Allah, ya, yaitu surga dan neraka maksudnya. Wa'ad itu janji baik, wa'id itu janji tidak baik. Ya, yang beriman itu masuk, yang beriman yang taat itu masuk surga, itu namanya wa'ad. Wa'id itu ancaman, yang tidak beriman, kafir, kurang ajar itu masuk neraka. Nah, semua ini merupakan isi pokok Al-Qur'anul Karim, dan itu ditambah penjelasannya oleh hadis-hadis Rasulullah. Para ulama yang menyusun kitab tauhid maupun menyusun kitab-kitab fikih itu selalu berurutan, Termasuk kitab ini, kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang memuat hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum yang hubungannya dengan persoalan ibadah dan juga muamalah, munakahah, dan juga nanti ada di sini politik, ada peperangan, ada jihad dan lain sebagainya. Ya, di bab akhir nanti ada bab muamalah bainan nas, pergaulan di tengah-tengah manusia. Jadi semua hadis yang terangkum di sini, apakah hadis ini sahih atau tidak sahih, nanti ada penjelasannya para ulama dan ada perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas, kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang memuat hadis-hadis terkait dengan hukum agama. Nah, yang pertama ya, sebagaimana kebiasaan para ulama, memang setiap kitab fikih, semua kitab fikih, apakah kitab fikih itu memuat hadis-hadis Nabi terkait dengan hukum fikih, atau kitab fikih yang tidak tersusun dalam bentuk hadis, seperti kitab-kitab fikih yang lain, itu sama saja. Kebiasaan para ulama selalu memulainya dengan kitabut thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Karena apa? Bersuci ini salah satu ajaran agama yang paling penting, ya. Ajaran bersih ini, ajaran suci, ajaran bersih ini. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata hadis Nabi, Allah itu baik, bersih dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Segala persoalan ibadah, semua ibadah itu dasar pertamanya adalah tentu harus bersuci. Ya kan? Salat tidak suci tidak sah. Itu. Ya. Puasa tidak suci tidak sah. Perempuan kan kalau dia tidak suci tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Ya, kita juga kalau tidak suci tidak boleh sholat. Kita berhadas, belum berwudu, belum mandi, misalkan tidak boleh. Ya, semua. Jadi dasar pertamanya adalah bersuci. Makanya ya, ajaran agama, hukum-hukum agama yang terkait dengan bersuci ini sangat luas, sangat panjang. Dan juga penjelasan-penjelasan para ulama itu sangat luar biasa. Nah, kita akan memulai kitab ini dengan membaca kitabut thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Jadi yang dimasukkan dengan bersuci dalam agama, seperti yang kemarin kita jelaskan, pertama adalah berwudu. Ya, berwudu. Yang kedua adalah mandi. Yang ketiga adalah menghilangkan najis. Yang keempat adalah bertayamum. Ini yang dimaksudkan bersuci dalam agama yang 4 ini. Ya, yaitu al-wudu, berwudu, kemudian yang kedua al-ghuslu, mandi, yang ketiga menghilangkan najis, yang keempat tayamum. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bersuci. Sesuatu yang paling penting dalam bersuci itu adalah alatnya. Ya. Apa alat yang kita pakai untuk bersuci? Alat yang paling besar dan paling istimewa adalah air. Maka setiap kitab fikih selalu memulai kitab bersuci itu terkait dengan hukum-hukum air. Nah, itu. Alat bersuci itu pertama yang paling pokok air. Yang kedua angin. Yang ketiga adalah sinar matahari. Nah, itu ya. Nah, ada juga tanah, debu. Nah, ini alat-alat bersuci ini. Bagaimana angin bisa mensucikan? Bagaimana sinar matahari bisa mensucikan? Nanti akan ada hadisnya di belakang, nanti akan dijelaskan. Yang paling pokok adalah al-ma' wa turab, yaitu air dengan tanah.